Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di rumah, Bang Cek Bice. Hari ini ketemu lagi di hari Rabu 6 Agustus 2025. Tentunya di program Halo Palembang bersama aku Bang Cek Midun. Dan juga aku Bice Asi yang bakal ngawani Bang Cek Bice hari ini di hari Rabu 6 Agustus 2025. Awal Agustus, satu minggu pertama di Agustus 2025. Cak mana Bang Cek Bice? Apakah kemarin hari Selasa terasa? Katanya kan kalau yang viral-viral di sosial media hari Selasa 5 Agustus kemarin terasa lebih pendek. Nah, mana Mang Cek Bice hari ini apakah hari kemarin terasa lebih pendek? Kayaknya tidak ya. Betul. Tapi yang paling penting setiap harinya kita bertumbuh dan juga semangat menjalani hari. Nah, apalagi kalau ngomongin masalah bulan Agustus ini kan bulannya kemerdekaan Ya, Ini betul. sebentar lagi Indonesia akan merayakan hari ulang tahun juga. Jadi mungkin semangatnya harus tetap dikobar walaupun memang ada beberapa kebijakan yang dirasa memang tidak pro ke rakyat ya. Banyak pemblokiran sana sini. Betul. Nah, kalau pagi hari ini temanya di bulan Agustus pas nian karena kita bakal ngebahas kebijakan publik ini justru memudahkan atau menyulitkan masyarakat. Nah. Ini pertanyaan ya, bukan pernyataan ya. Dan juga langsung bakal kita bahas dengan Ya. narasumber kita yang berkompeten di bidangnya. Tentunya ini selaku dosen pasca sarjana Magister Ilmu Pemerintahan Unitas Palembang dan juga pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan telah hadir di Studio 2 PAL TV, Dr. Deriansyah Putrajaya MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Cik Asi sama Mang Cek Midun. Ya. Salam sehat Pak. Selalu sehat harus. Alhamdulillah, apalagi di akhir-akhir bulan ya. Ya. Harus selalu sehat. Kalau ini awal bulan pasti sehat. Agak di akhir bulan kita jenguk sehat tapi dah. Ya. Baik, Pak Dery, kita hari ini bakal cerita ini tentang pertanyaan masyarakat juga. Pertanyaan Asi, Midun, Ya. mungkin Bapak juga dan juga masyarakat yang ada di rumah. Beberapa kali kan kita lihat kebijakan pemerintah ini ada pertanyaannya adalah menyulitkan atau justru menyenangkan untuk masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang kebijakan publik, ini seperti apa kalau di era sekarang, Pak? Ya, baik. Nak bakso Palembang nih ya. Boleh. Mang Cek Midun, Cik Asi ya. Jadi aku sapa dulu nih warga Palembang, para pemirsa PAL TV, Mang Cek Bice dimanapun berada, semoga selalu sehat dan lancar menjalankan aktivitasnya. Nah, tadi menarik sekali ya, kalau kita ngomongin tentang kebijakan publik, ada question mark tadi, ada pertanyaan memudahkan atau menyulitkan. Nah, ini baru-baru ini, 2 minggu terakhir kita dikejutkan dengan beberapa kebijakan dari pemerintah yang menuai pro dan kontra ya. Nah, kalau tidak salah rekening diblokir, banyak masyarakat ribut gara-gara rekeningnya diblokir. Jadi kebijakan itu memang pada intinya harus berpihak kepada masyarakat. Jadi dasar kebijakan itu ada macam kebijakan, Cek. Jadi ada kebijakan yang diinisiasi kantor pusat, kemudian juga pemerintah melalui kelembagaan dan kementerian, ada juga yang inisiasi di pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Tapi yang secara umum kebijakan di pusat seperti salah satu contohnya adalah kebijakan tentang pemblokiran rekening oleh PPATK ya. Nah itu kemarin sangat heboh, Cek. Jadi banyak yang rekening-rekening memang wong nabung jadi tersasar kena blokir. Betul. Nah jadi yang perlu diantisipasi memang kalau nak ngawasi tindak kejahatan harusnya kita harus mendeteksi rekening-rekening yang memang berbuat kejahatan. Harusnya ada teknologi yang bisa memfiltrasi rekening yang memang tidak laku kejahatan dan juga rekening memang yang benar-benar nak nabung. Itu. Betul. Nah, tapi Pak sebelum kita ngobrol lebih jauh ya Pak ya terkait tentang tema kita ini kan memang beberapa waktu lalu dan sekarang juga media sosial tuh lagi spicy nih nih permasalahan pemblokiran, terus pajak untuk investasi logam mulia dan lain sebagainya. Tapi boleh Pak dijelasin dulu apa sih sebenarnya dengan pemirsa PAL TV, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan publik ini? Apa yang Jadi kebijakan publik ini adalah suatu kebijakan, terutama pemerintah ya, untuk memberikan suatu keputusan kepada masyarakat mengenai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya kebijakan publik itu berdasarkan kepada manfaat yang diberikan. Jadi kebijakan publik itu adalah kemanfaatan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal mungkin ekonomi, Cek. Jadi kalau kita lihat kondisi ekonomi kita sekarang,
kalau kita lihat secara nasional ada beberapa indikator yang perlu kita perhatikan, misalnya pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi kita secara nasional sekarang di angka 5,2%. Kalau kita lihat kan agak rendah dibanding 2024 Desember 5,3% ya. Sumsel juga 5,2% sekitar itu ya. Nah, artinya kalau pertumbuhan ekonomi rendah, artinya kan kelihatan bahwa sektor barang dan jasa kurang bergerak, di mana masyarakat mungkin masih banyak mengeluh terkait dengan pendapatan, kesejahteraan dan pengangguran ya. Nah, itu mungkin diprioritaskan untuk kebijakan-kebijakan publik yang seperti itu dulu ya. Oke, nah tema kita ini kebijakan publik yang memudahkan atau menyulitkan, Pak. Apa Pak yang saat ini kebijakan publik yang memudahkan dan juga kebijakan publik yang menyulitkan? Contohnya? Kebijakan publik yang memudahkan, misalnya kebijakan bantuan bansos ya atau BLT. Nah, itu sangat bermanfaat bagi masyarakat ya. Ya. Kemudian yang baru-baru kemarin cair ya Pak dari BPJS BSU, ya. ya. Nah, BSU itu sangat menolong walaupun dia jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Jadi sangat menolong. Nah, kemudian kalau dia yang lain mungkin kebijakan terkait dengan BBM ya, misalnya penurunan BBM sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Baik. Kalau memang kita bicara tentang kebijakan, pasti ada pro dan kontra ya, baik dari pihak Izin minum, masyarakat. Boleh silakan Bapak. Ya memang ini biasanya ada es cendol ya Cak Asih. Iya, biasanya ada es cendol, ada buah-buahan Pak. Tapi hari ini Mamang es cendol tutup Pak. Nah ini juga warungnya ada ya. Pak Dery, ini juga kalau terkait dengan kebijakan publik ini yang memutuskan untuk kebijakan publik ini sendiri siapa Pak? Mungkin masyarakat masih awam terkait dengan ini sendiri. Jadi kebijakan publik ini pada prinsipnya memang yang memutuskan pemerintah ya. Pusat ya? Pemerintah pusat, Ya. ada juga pemerintah daerah. Nah, pemerintah itu paling tidak dia sudah berkoordinasi dengan kepala negara ya, presiden kalau kebijakan secara umum. Tapi kalau kebijakan di daerah mungkin dia koordinasi dengan pemerintah daerah, gubernur, bupati atau wali kota. Nah, jadi kebijakan itu akan diputuskan oleh pemerintah, bisa saja sinergi dengan beberapa kementerian yang secara kolektif ya, yang terkait dengan bidangnya masing-masing. Nah, kebijakan itu memang dilakukan pada prinsipnya pertama mengidentifikasi masalah dari masyarakat, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh masyarakat itu harus sesuai dengan kebijakan yang akan dikeluarkan. Nah, kadang kan kebijakan ini memang tidak pas. Ada kebijakan yang harusnya menolong masyarakat, tapi justru tidak dikeluarkan. Seperti misalnya kebijakan dalam upaya menentaskan pengangguran ya. Nah, banyak ini kan jargon-jargon masyarakat harus kerja ke luar negeri supaya dapat pekerjaan. Ya, kabur aja dulu ya. Nah, kabur aja hashtag yang ini. Nah, tapi kalau kita lihat pemerintah harus mengarah kepada apa yang dibutuhkan substansinya. Misalnya pengangguran ini kalau sekarang kan di nasional itu sudah 7,28 juta. Di kita aja di Sumsel sudah 65.000, Palembang 50.000. Artinya masih banyak peran-peran pemerintah daerah atau pusat untuk membangun kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan. Misalnya pembangunan infrastruktur. Saya tertarik ini Cek dengan pembangunan misalnya pelabuhan Tanjung Carap ya. Nah, kalau kita lihat kan dari beberapa gubernur belum jadi-jadi ya. Nah, kalau itu misalnya terjadi, salah satu kebijakan yang akan menguntungkan masyarakat, memudahkan masyarakat dalam mengakses misalnya mobilisasi logistik untuk pengangkutan barang ya, termasuk pemesanan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu yang mungkin urgent di suatu kawasan area dalam rangka menciptakan titik perekonomian baru misalnya. Ya, Oke, Bapak ini menarik juga nih, Tanjung Carap juga pasti akan menjadi pelabuhan internasional juga ya Pak ya, betul. dan juga memudahkan Sumatera Selatan dalam akses mungkin ekspor dan juga impor. Nah, tapi ini ada juga Pak yang kebijakan terkait ini yang baru-baru, kalau Tanjung Carap kan memang lagi on proses ya Pak ya untuk perizinan lokasinya, terus dan lain sebagainya dan lain-lain. Tapi yang ini yang paling dekat adalah pembangunan jalan khusus batubara. Ya. Ini infrastruktur juga. Ya. Nah, ini bagaimana Pak kebijakan publik ini? Kalau terkait dengan pembangunan batubara, kebijakannya ya memang secara khusus dia akan menguntungkan para pengusaha ya, pengusaha yang terutama di bidang batubara. Tapi ada multiplier effect yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Misalnya anggota-anggota masyarakat yang terlibat di sekitar perusahaan, ada ekosistem ekonomi yang muncul ya di mana itu. Termasuk juga memajukan ini transportasi kita. Jadi kalau dia ada jalur khusus baik pakai atau jalur lain, maka dia akan memberikan suatu warna baru bagi transportasi kita yang selama ini
akan rawan dengan keselamatan di jalan raya ya. Kalau kita lihat kan banyak sekali itu. Gara-gara truk-truk besar masuk ke lalu lintas jalan akhirnya berbahaya bagi keselamatan orang lain. Nah, itu merupakan kebijakan publik yang sangat menguntungkan juga. Oke, baik. Jadi sebetulnya banyak kebijakan publik yang memang diagendakan oleh pemerintah, baik itu menguntungkan maupun juga di sisi masyarakat juga ada yang mungkin mengecewakan ya Pak. Betul. Salah satunya mungkin bisa kita lihat adalah BPJS. Itu kan kebijakan publik yang memang membantu sebetulnya, asal dikelola dengan baik ya. Nah, kalau kita bicara tentang kebijakan publik di tahun 2025 ini sendiri Pak, ini kan makin banyak masyarakat yang merasa meresahkan dengan keputusan-keputusan pemerintah. Sebetulnya pemerintah ini kalau menentukan kebijakan justru harusnya mendengarkan aspirasi rakyat atau seperti apa Pak? Iya betul. Harusnya kebijakan publik ini dilandaskan identifikasi masalah yang ada di masyarakat rakyat ya. Negara ini kalau tanpa rakyat, agak susah. Jadi rakyat tidak ini menjadi suatu negara kalau tidak ada rakyat ya jadi Pak. Jadi negara ini kalau komposisinya rakyatnya menderita, makanya pemimpinnya harus mundur ya, katakanlah seperti itu ya. Nah, itu yang pertanyaan Mang Cek Midun tadi, dengan kondisi seperti itu harus fokus kepada permasalahan yang dihadapi masyarakat. Misalnya kita ada wajib pelayanan dasar ya, misalnya pendidikan, kesehatan, itu harus diprioritaskan. Misalnya pendidikan. Nah, pendidikan kemarin kan pasca ada pengumuman MK ya terkait dibebaskan ya untuk pendidikan gratis di tingkat SD, SMP di negeri, bahkan harus di swasta. Nah, itu kadang kan kebijakan seperti itu memang mengarah kepada yang real dibutuhkan masyarakat. Karena masyarakat kita ini banyak susah, masih ke bawah, kondisi negara ini masyarakat masih susah dari sisi pendapatan, angka pengangguran tinggi, ya, kemudian pertumbuhan ekonomi rendah, kemudian juga pergerakan ekonomi kita agak melambat ya, ditambah lagi kondisi global. Nah, itu memang kita lihat kondisi geopolitik ya, perang Trump ya antar dunia itu walaupun di luar tapi terasa. Nah, buktinya di Thailand dan Kamboja udah mulai perang-perang juga betul, kan. Betul. Kita agak ngeri juga ini ada bendera One Piece. One Piece. Nah, bendera One Piece ini kadang kan tiba-tiba muncul ya. Nah, itu kadang kan gejala-gejala seperti itu walaupun tidak langsung kita rasakan akan berdampak kepada kondisi perekonomian dari masyarakat kita ya, terutama yang kondisi geopolitik, perubahan iklim, tarif impor ya, dan juga mungkin digitalisasi dan teknologi. Baik, itu secara nasional Bapak. Sebenarnya kita di Sumatera Selatan belum terlalu terasa ya Pak ya terkait dengan kebijakan-kebijakan ini karena belum sampai ke daerah. Betul. Dan juga kebijakan Pak Gubernurnya juga kebijakan daerahnya juga belum kelihatan ya. Iya, belum kelihatan gitu kan. Nah, jadi tentang kebijakan publik ini sungguh menarik ya Pak ya, apalagi terkait tentang infrastruktur yang menjadi marks dari Pak Dery tadi. Kita akan kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik, pemirsa, kembali di Halo Palembang dan segmen kedua hari ini bersama dengan Bapak Dr. Deryansyah Putrajaya MSI selaku pengamat kebijakan publik dan juga beliau merupakan dosen pasca sarjana Magister Ilmu Pemerintahan Unitas Palembang. Dan segmen satu tadi ini kita sudah berbicara ya banyak tentang masalah kebijakan publik yang memang dari mulai sisi ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya memang ada kadang-kadang yang memang diraso ini menguntungkan masyarakat atau ada juga yang memang sedikit meresahkan untuk masyarakat juga. Nah, segmen kedua ini kita bakal balik lagi masih dengan tema kita yaitu kebijakan publik ini memudahkan atau menyulitkan untuk masyarakat. Silakan Cik Asti. Tadi sempat terpotong pertanyaannya. Iya, betul, sempat terpotong karena memang ini banyak kebijakan publik yang memang tujuannya pasti untuk memudahkan masyarakat, Bapak. Kalau untuk menyulitkan masyarakat, ini mungkin tidak sengaja ya. Iya. Tidak akan sampai ke sana ya Pak ya. Nah, namun yang permasalahannya ini pada saat terrealisasi atau tidak, tepat sasaran atau tidak. Betul. Kita contoh saja BSU. BSU ini kan banyak tidak tepat sasaran Bapak. Nah, bagaimana itu pendapat dari seorang pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan? Ya, baik, terima kasih ya Cik Asi. Terkait dengan tepat sasaran atau tidak ya. Nah, salah satu tahapan kebijakan publik itu salah satunya mengidentifikasi
objek penerima ya, atau yang menerima manfaat dari kebijakan publik. Jadi kebijakan publik itu harus memang tepat sasaran. Jangan sampai nanti misalnya orang menggelontorkan bantuan untuk bansos lah katakanlah ya, atau BSU yang kemarin ya, nah, ternyata tidak tepat sasaran. Justru orang-orang yang tidak berhak menerima ya. Nah itu faktor mungkin database-nya. Jadi harus diperbaiki dulu. Mungkin database-nya harus pas. Jadi by name by address yang menerima tepat sasaran itu harus dikuatkan. Jadi kebijakan publik itu juga pemerintah pertama mengacu kepada tersebut. Cuman pada saat implementasi mungkin terjadi mungkin ada error lah ya, ada hal-hal yang mungkin tidak diinginkan sehingga sasarannya kurang tepat sasaran seperti itu. Oke. Nah, sama halnya dengan 2025 ini masyarakat dikejutkan dengan pajak 12%, Pak. Nah, ini sebagai pengamat kebijakan publik, ini seperti apa menanggapi? Ya, di awal tahun ya. Iya. Nah, di awal tahun Pak Presiden mimpin ya. Iya. 12% langsung pro dan kontra menggeliat di masyarakat ya. Nah, itu masyarakat agak berat karena memang dari sisi pendapatan itu ada kenaikan ya. Tapi pajaknya juga ikut naik. Nah, pajak itu dikenakan di barang-barang yang memang umum ya? digunakan masyarakat. Istilahnya barang-barang mewah, tapi ada juga yang beras-beras premium, walaupun sekarang lagi heboh nih. Pajak restoran juga kan? Iya. Beras-beras premium, nah yang dikenakan pajak. Tapi ternyata ada masalah beras premium. Ternyata dioplos juga. Jadi ada masalah terkait dengan pengurangan kilogramnya. Nah itu justru ini. Jadi memang PPN salah satunya adalah kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan APBN ya. Kita APBN kita ini agak berat, Mang Cek. Makanya di awal pemerintahan Bapak Presiden juga melakukan efisiensi anggaran. Nah, efisiensi ini ditujukan untuk pertama mungkin melatih lah ya institusi dan kementerian supaya hemat dan tepat sasaran ya. Tapi juga kadang agak repot juga karena masyarakat dibingungkan dengan tidak ada kebijakan-kebijakan yang baru mengenai efisiensi anggaran ini justru tidak berdampak langsung. Misalnya ya katakanlah contoh kecil saja ya, mungkin dari hal-hal PAL TV lah ya katakan Bang Cek. Bisa saja mungkin berkurangnya ada akses untuk sinergi antar komunikasi ya instansi dengan PAL TV. Justru kayak pengusaha hotel juga Pak, makin menjerit ternyata. Jadi hotel dan kuliner itu menjadi bagian penting dalam dampak kebijakan efisiensi anggaran. Nah, fokus Pak Presiden katanya itu tadi, katanya untuk mengefisiensikan. Tapi kita mungkin lihat juga ya, efek karena dominonya ya rasio Pak. utang kita agak tinggi nih Bang Cek. Betul. Rasio utang kita ini hampir 8.000 triliun lebih ya, mungkin jatuh tempo bunganya. Nah itu mungkin harus dipikirkan beliau juga ini ya, dalam rangka menata kembali keuangan APBN kita. Tapi pada intinya kebijakan publik harus mengarah kepada masyarakat yang butuh ya, menolong masyarakat dari sisi pendapatan, ekonomi. Termasuk yang menarik tadi ya blokir tadi Mang Cek. Jadi blokir tadi jangan sampai uang udah masyarakat sudah mantap menabung, tapi terganggu dengan kebijakan yang seperti ini. Betul. Harusnya kebijakan terkait dengan blokir ini pihak PPATK harus fokus kepada kerjasama dengan aparatur penegak hukum, misalnya kepolisian, kejaksaan, KPK untuk menelusuri hal-hal yang terkait dengan kejahatan perbankan ya. Nah, kalau kita lihat kan banyak sekali nih cerita-cerita narasi terkait dengan uang nasabah yang hilang karena pengaruh digitalisasi atau cybercrime ya. Nah, tiba-tiba hilang nggak bisa diganti kan, orangnya demo juga ngamuk nggak juga dibalikin uangnya. Jadi memang harus fokus juga terhadap penindakan kejahatan-kejahatan cyber. Dan teknologi tadi ya harus bisa memfiltrasi mana rekening yang terdeteksi langsung dan juga yang tidak terdeteksi seperti itu. Sepakat Pak. Jadi kesannya jangan buru-buru ya Pak. Langsung melihat peluang ini langsung diblokir. Kan harus dipelajari dulu sistemnya seperti apa. Karena kan tidak semua masyarakat ini menerima aliran dana yang tidak masuk akal. Kadang-kadang mereka menabung justru untuk sekolah anak 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Memang tidak di kotak-katik. Jadi kalau orang nabung itu Cek ya, kalau dia dilengkapi dengan fasilitas internet banking yang memudahkan menarik, akhirnya konsumtif. Habis jadinya. Habis uangnya. Makanya misalnya petani, pekebun, nelayan, sengaja atau yang Pak, dia sengaja dipisahkan rekening tersendiri untuk tidak ditarik. Kalau dia ditarik habis Pak, karena manusia ini ada sense kalau belanja itu si Asin sering nih. Kalau ke mall pasti dia ingin apalagi kalau ada diskon ya Pak ya, ini. panic attack ya gitu ya. Nah, tapi Pak kalau ngomongin tentang pro dan kontra juga ini kalau ngomongin tentang PPATK pemblokiran segala macam ini. Karena kontranya ini kan kita
terkesan terburu-buru, Buru-buru, terkesan ya, ya. sangat tidak mengindahkan Ya. apa yang dirasakan oleh masyarakat, Betul. seperti yang salah satu keluh kesah dari Mang Cek Medun ini Ya. tadi kan, untuk nabung masa Betul. panjang ini. Ini apa tapi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Pak? Apakah masyarakat ini harus buat petisi? Petisi juga Ya, betul. tidak terlalu ini sekarang Ya, kan, ya. tidak terlalu diindahkan. Populerkan, ya. Iya, demo juga mungkin bukan Ya. zamannya lagi dan lain Ya. sebagainya. Ya, baik. Rekening yang diblokir kemarin kalau nggak salah sekitar 31 juta ya. Ternyata karena banyak pro kontra dan kritikal dari para pengamat, masyarakat dan tokoh politik ya. Akhirnya dibuka 28 juta rekening blokir. Tapi ada suatu ketakutan masyarakat, keresahan dan distrust terhadap bank. Karena dia takut nanti terulang lagi di tahun berikutnya atau di bulan berikutnya. Nah, jadi memang pemblokiran itu benar kata Cik Asih tadi harus berpikir secara objektif. Jangan kita langsung tiba-tiba dadakan cepat ambil keputusan dasarnya hanya untuk melindungi dari kejahatan. Nah, harusnya kita sudah ada punya yang namanya Data si aparatur penjahat penegak tadi hukum, dulu ya, Pak. Nah, jadi PPATK harus bekerja sama dengan APH tadi dalam upaya penguatan pemberantasan kejahatan-kejahatan judol, misalnya narkoba, human trafficking ya, termasuk korupsi. Nah, itu harus dikejar dulu. Nah, ini banyak yang yang justru rekening-rekening transaksional itu tidak diblokir. Ya. Sama seperti dulu ada rekening partai politik ya yang tersinyalir ada transaksi yang besar, tapi ternyata tidak diblokir. Nah, ini kontra sekali dengan masyarakat yang memang murni untuk bayar kuliah, untuk berobat, untuk nabung, untuk investasi lain, tapi terganggu karena kebijakan tersebut. Nah, harus dievaluasi juga kebijakan ini. Ya, tapi selaku masyarakat nih kita, kalau misalnya melihat kebijakan publik ini tidak relevan begitu Pak, apa yang harus dilakukan masyarakat Pak? Adakah pengaduan yang memang resmi yang bisa didengar gitu ya, selain di sosial media ya Pak? Ya, ya kalau dari PPATK juga mungkin pihak-pihak lain juga membuka posko pengaduan ya. Tapi yang tren sekarang ini no viral, no justice No ya. justice, betul. Jadi kalau tidak pakai medsos, media lain, maka dia akan sulit, akan lambat terproses. Nah, tapi mudah-mudahan masyarakat yang banyak sudah pintar ya, sudah komplain terhadap kebijakan blokir rekening masyarakat ini. Karena memang meresahkan, jadi distrust. Bahaya juga ini ada opini-opini ketika masyarakat sudah distrust, maka dia tidak akan menabung lagi, berdampak juga terhadap perbankan. Nah, perbankan juga akan kesulitan dalam hal dana, dalam dia menyalurkan dalam bentuk kredit. Nah, itu mengganggu fundamental ekonomi Indonesia. Nah, ini kalau kita bahas sekalian Pak ya, no viral, no justice. Sebagai pengamat publik Pak, ini justru merugikan pemerintah, menguntungkan masyarakat atau sebaliknya? Iya, no viral, no justice ini kita lihat segmennya dulu ya. Kalau dia memang misalnya terjadi memang ketimpangan, itu sangat bagus. Karena memang beberapa hal-hal yang terkait dengan no viral, no justice ini memang mengungkap yang salah. Yang salah menjadi baik. Tapi juga itu salah satu dampak dari teknologi. Digitalisasi teknologi ini bagus sekali. Teman, memang banyak juga yang berdampak negatif. Misalnya penipuan-penipuan banyak sekali yang selain judul ada scammer dan lain sebagainya yang TikTok ya, Shopee dan lain sebagainya itu justru masyarakat tidak tahu, dan memang pemerintah salah satu kebijakan yang diterapkan harus juga menyampaikan literasi digital ya kepada masyarakat harus paham tentang digitalisasi ya. No viral, no justice ini ya kalau nggak viral nggak dapat amnesti dan juga abolisi ya Pak? Abolisi. Kenapa Bapak ketawa? Nah, tapi yang mungkin yang dimaksud Medun ini adalah no viral, no justice ini terkait tentang permasalahan-permasalahan di pengadilan ya Pak ya, di meja hijau. Meja hijau. Karena no viral, no justice misal ada beberapa kasus yang maling kayu, ternyata hukumannya berat. Tapi setelah viral bisa dikembalikan, bisa ternyata bandingnya dipenuhi dan sebagainya. Nah, mungkin kenapa harus menunggu viral terlebih dahulu? Itu pertanyaan. Iya, betul. Itu tadi mungkin salah satunya integritas ya. Integritas di kalangan penegak aparat hukum. Kalau tidak seperti itu kan kadang kan ya ketimpangan ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Tapi dengan no viral, no justice ini peran teknologi
melalui media sosial ataupun media lain, dia bisa mengangkat, langsung memblow up. Bisa bayangkan kalau misalnya dengan teknologi dan digital itu akan sangat cepat, Mbak. Dalam hitungan detik, Betul. informasi itu akan tersampaikan Masif, ke ya. seluruh pengguna ya, pengguna media sosial tersebut. Nah, itu sangat populer juga. Apalagi tadi abolisi dan amnesti ya. Nah, gara-gara abolisi dan amnesti yang lain pada ikut-ikutan ini Mang Cek. Betul. Sudah mulai minta bebaskan semua nanti. Betul. Karena ini bulan kemerdekaan, Iya. jadi harus merdeka. Ini juga yang menarik Pak, di akhir-akhir pekan kan kita tahu Bapak Tom Lembong kan mendapatkan ini ya, Iya, abolisi. abolisi tadi. Nah ini justru kebijakan pemerintah juga, kebijakan Bapak Presiden yang akhirnya muncul karena tekanan netizen kalau kita lihat kan. Iya. Nah ini seperti apa Pak tanggapannya? Ya. Ya, termasuk dalam bagian no viral no justice tadi ya. Betul. Jadi netizen ini kan memang sebenarnya rakyat ini kekuatan penuh ya. Ketika dia memang mengkritisi hal yang tidak adil, maka itu akan menjadi kekuatan. Bahkan Pak Presiden juga sangat mendengarkan apa yang disampaikan masyarakat. Mungkin banyak hal-hal yang tidak cocok karena faktor politik tadi ya. Tiba-tiba sudah 10 tahun kasusnya tiba-tiba muncul. Betul. Ya. Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan di publik lah seperti itu ya. Jadi sekarang kalau kita masyarakat simpulkan, boleh nggak kita mengadunya ke sosial media saja Pak? Ya. Jadi Apakah nanti ada kebijakan sosial media Pak? ya. Jadi demonya ini sudah secara daring Iya. sekarang. Jadi sebenarnya bagus itu ya. Iya bagus ya Pak. Efisiensi biaya, kemudian juga tidak perlu pergerakan massa Betul. dan Betul. tidak berkontaminasi dengan pihak kepolisian. Iya. Ya. Nah, jadi memang media sosial, digitalisasi dan teknologi ini sangat cepat untuk menyebarkan informasi dan bisa mengangkat ketidakadilan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Sama kebijakan juga mungkin jalan rusak ya, CAC di Batubara ya. Tinggal foto ya Pak. Di foto atau ada yang foto di jalan yang lumpur-lumpur bisa naik di Lampung ya banyak juga. Iya. Nah jadi memang salah satu media sosial ini adalah media untuk menyampaikan keadilan dan bisa juga dalam bentuk konstruksi kebijakan yang bermanfaat ya. Betul. Kalau sekarang kan Pak, mahasiswa tuh kayaknya udah tren lagi ya untuk demo. Demo. Karena kalau demo udah diagu iwung Pak di luar. Ya, Nggak ditemuin Kak, tapi kalau di media sosial tinggal tag Ya. kantornya, Ya. orangnya, staff-staffnya gitu. Jadi itu. Tapi pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan dalam bentuk media sosial ya. Iya. Dia tetap resmi ya, tetap Iya. membuatkan aturan. Nah, tapi direspon masyarakat melalui media sosial ini. Banyak sekali contoh-contohnya ya. Ya. Betul. Berarti perkembangan sosial media ini memang sebetulnya menguntungkan masyarakat Ya. asal digunakan dengan baik ya. Baik, ya, Kalau tadi positif. kita sampaikan komplain, Harus kita bijaksana, sampaikan ya, apa ya, begitu ya, ya. ya. Tapi dengan tata bahasa yang baik juga pemirsa. Jangan sampai kita menghina-menghina, Ya. tapi kita tidak punya batasan begitu Ya. ya maksudnya. Betul, karena ada undangan, karena kita negara hukum, ada Betul. undang-undang juga yang bisa Ya. menjerat ya Pak ya, apalagi langsung terkait tentang syarat, terus itu yang langsung menyerang Bullying, pribadi, ya. bullying dan lain-lain Bullying, sebagainya, ya. itu dihindarkan. Betul. Dan juga di sosial media ini juga banyak hoax juga, Ya. jadi hati-hati. Kita Ya. harus sebagai pengguna sosial media harus bijaksana dalam menggunakan sosial media. Apalagi WhatsApp sekarang kalau mau telepon WhatsApp harus bayar. Ini bagaimana? Baru Pak? agenda tapi Baru ya. agenda. Ini bagaimana pendapatnya Pak terkait tentang hal ini? Ya, itu kan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kadang kan berbayar ya, sehingga agak memberatkan. Nah, masyarakat ini kembali lagi ke faktor ekonomi tadi, Mas. Jadi ekonomi ini kadang kan ya kalau bagi masyarakat kecil ya sangat perhitungan ya untuk berbayar ini ya. Banyak juga kebijakan yang sangat merasakan. Misalnya ada kebijakan terkait dengan tanah yang menganggur. 2 tahun tidak dikelola, maka diambil diambil negara. negara. Jadi pengangguran gimana Mang Cek? Kalau Betul. pengangguran tidak diambil negara, dilepaskannya. Bagaimana dengan Mang Cek Midun yang sudah jomblo 4 tahun Pak? Tidak Nah, punya siapa-siapa Nah, Pak? harusnya diambil negara. Harus itu. diambil negara harusnya. Kalau saya diambil negara, negara yang rugi. Kalau tanah tadi untung. Iya. Baik pemirsa, kita akan kembali di segmen terakhir kita bersama dengan Bapak Iya. Dery. Ini semakin semangat ya kalau membahas tentang pemerintah dan juga masyarakat. Ada Iya. sisi apa ya? Mungkin sisi terang, sisi gelapnya juga ya. Indonesia terang, Indonesia gelap. Iya benar. Pemirsa, kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya.
Baik, pemirsa, di segmen terakhir kita bersama dengan Bapak Dr. Deriansyah Putrajaya MSI, seorang pengamat kebijakan publik dan juga dosen pasca sarjana di Unitas. Tadi sudah segmen 1, segmen 2 kita bahas hal-hal yang menarik yang menurut masyarakat ini perlu dibahas ya, karena memang beberapa kebijakan publik ini kan katanya tidak memihak kepada masyarakat. Tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Masyarakat kan sekarang sudah pintar ya, sudah bisa menilai. Dan tadi kita juga sudah ngebahas terkait dengan sosial media yang bisa menjadi bahan kita untuk menyampaikan aspirasi secara dengan tutur bahasa yang baik juga. Betul sekali. Kebijaksanaan kita menggunakan sosial media itu sangat penting. Ya. Apalagi di sosial media tidak seluruhnya baik, tidak seluruhnya benar ya. Jadi kita harus mencari lagi kebenaran dan kevalitan dari sebuah berita. Ya, gitu. betul. Nah, terkait tentang kebijakan publik ini kan kebijakan publik ini kan terkait tentang pro dan kontra. Izin Pak Dery kita ngobrol lagi Pak Dery tentang kebijakan publik. Nah, bagaimana sih pemerintah ini kan banyak sekali kebijakan-kebijakan publik yang mungkin terasa sulit untuk beberapa masyarakat, tapi terasa mudah untuk beberapa masyarakat juga. Nah, ini kan terjadi pro dan kontranya. Nah, bagaimana pemerintah ini menilai keberhasilan dari kebijakan publik ini? Baik, Cik Asi ya. Kebijakan publik tersebut bisa kita nilai dari apa yang dirasakan oleh penerima manfaat ya, misalnya masyarakat. Masyarakat pertama tidak menuai banyak kritik ya. Biasanya kalau critical review itu biasanya agak kurang berhasil. Testimoni berarti testimoni. Nah, testimoni, banyak masyarakat bertestimoni. Ada juga indikator lain, mungkin misalnya dalam ekonominya ya, perekonomian, pertumbuhan ekonomi. Jadi kebijakan tersebut, misalnya kebijakan terkait dengan pembangunan ya, pembangunan infrastruktur tol misalnya kan, apakah berdampak terhadap ekonomi daerah di suatu wilayah. Nah, itu sangat berpengaruh juga. Jadi kebijakan itu dikatakan berhasil kalau dia sudah menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, tapi ada beberapa kebijakan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan penerima manfaat. Nah, itu perlu dilakukan review kembali, evaluasi ya. Jadi pada intinya kebijakan yang tepat itu adalah kebijakan yang memberikan azas kemanfaatan. Jadi kalau orang menentukan kebijakan itu kan orang pintar-pintar semua, Cek. Jadi dalam menyusun kebijakan, merumuskan kebijakan, dia biasanya berlandaskan pada teori filsafat ilmu. Jadi dalam filsafat ilmu itu ada yang namanya aksiologi. Bagaimana memutuskan suatu itu tentang kebijakan, kebenaran itu harus berdasarkan manfaat yang diterima, azas kemanfaatan. Itu ketika dia sudah membuat suatu keputusan seperti itu, maka akan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Dan benar kata Cik Asi tadi, tidak boleh kita kebijakan itu tergesa-gesa, tiba-tiba karena tekanan, karena arahan orang lain, atau pesanan penguasa dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Jadi harus memang dipikirkan secara mengidentifikasi, menganalisa, public hearing ya, mendengar pendapat, dan bisa juga konsultasi dengan perwakilan rakyat. Nah, seperti itu, Cak. Bapak selaku ya, kebijakan publik juga kan Bapak mengamati nih, kalau di tahun 2025 sebetulnya kebijakan seperti apa yang dibutuhkan masyarakat, Pak? Baik dari sisi ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Saya mungkin mengarahkan ya, mungkin kalau kawan-kawan pemerintah senang nih kalau saya ngomong bagaimana kebijakan efisiensi ditingkatkan kembali nih, jangan diefisiensikan. Artinya dibuka blokir-blokir anggaran-anggaran yang memang sudah layak untuk digunakan ya. Karena semakin akhir tahun pergerakan pertumbuhan ekonomi dan juga serapan anggaran kan harus banyak. Itu sangat berdampak sekali kepada masyarakat. Kemudian kebijakan yang terkait dengan masyarakat dalam mencari pekerjaan ya. Mungkin para pemerintah bisa memberikan suatu kebijakan terkait dengan penciptaan titik ekonomi baru ya, investasi-investasi yang baru, termasuk di pemerintah daerah. Jadi Pemda kita ini provinsi misalnya ya, harusnya detail ya untuk mencari titik pertumbuhan perekonomian baru, karena akan mendapatkan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, kemudian juga meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, itu harus dilakukan semaksimal mungkin. Nah, jangan sampai habis jabatan nanti nggak ada kelihatan tuh, Pak. Iya, betul. Jadi yang pertama adalah tadi mungkin kebijakannya bisa diambil di tahun 2025 adalah melepaskan efisiensi tadi ya, Pak. Karena kita lihat efisiensi justru mengganggu di lini lain ya. Kalau kita bahas tadi kuliner, kunjungan wisata, hotel dan lain sebagainya. Lalu yang kedua sarannya dari Pak Dery tadi adalah terkait dengan lapangan pekerjaan yang memang masih dirasa sempit ya, Pak, kalau di zaman sekarang. Ya, tapi ada juga yang beranggapan, Pak, ini salah satu pejabat bahwa memang justru
katanya masyarakat tuh harus membuka lapangan pekerjaan, Ya. jangan mengharapkan dari pemerintah begitu. Nah, Ya. itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, kalau membuka lapangan pekerjaan seperti di negara maju harus ya, karena kita memang sudah mengarah kepada digitalisasi dan teknologi. Nah, salah satu lapangan pekerjaan yang bisa dijajaki dan sudah jalan ya mungkin dari sisi digitalisasi tadi, bisnis digital ya, Ya. misalnya konten kreator. Nah, kita lihat yang di Ampera itu, Cek. Banyak sekali orang live streaming konten kreator melalui TikTok dan lain sebagainya. Itu dalam upaya dia memperkenalkan bisnis dia. Dan di beberapa testimoni dalam bisnis yang sudah jalan, ketika dia menggunakan pemasaran online ya, digital, itu akan meningkatkan omset. Apalagi yang belum misalnya. Kita lihat Kang Deddy Mulyadi ya. Ya. Nah, KDM itu kita lihat kalau gubernur dari gajinya kecil ya, nggak terlalu besar ya. Cuman dia lebih aktif berperan dalam media sosial. Kita lihat subscribernya saja atau followersnya sudah puluhan juta ya, sehingga dia bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Jadi gubernur dia berjalan dengan baik ya dalam upaya membangun Jawa Barat mungkin, tapi juga dia dari sisi pendapatan untuk memudahkan gerak dia sudah ada bisnis. Jadi mungkin peluang bisnis digital sangat baik ya. Kemudian juga dalam kebutuhan lapangan pekerjaan lain harus ditingkatkan juga. Ya, betul. Contohnya begitu ya pemirsa, kalau gubernur saja bisa bermain sosial media dan menghasilkan Ya, gitu ya Pak. nah itu berarti kita betul. sebagai masyarakat juga harus memanfaatkan ini begitu. Kalau misalnya kita punya bisnis kecil-kecilan mulailah Ya, dipromosikan betul. dari sosial media begitu ya. Ya, ya, Betul, baik. betul, betul. Ya karena kalau misalnya punya bisnis, kalau tidak dijajah ke siapa nak beli? Iya, Ya. betul. Siapa yang tahu Ya. ya Pak ya? Jadi kita juga harus aktif Ya. ya kan Pak? Ya, jadi itu tadi testimoninya kalau kita menggunakan media online lewat media sosial berjualan tuh cepat sekali informasinya dan orang pembayarannya lancar, transaksi online-nya lancar kan. Nah, itu harus ditingkatkan dalam konteks saat ini ya. Baik, baik. Tapi ada juga nih pertanyaannya Pak. Tapi sekarang tuh daya beli masyarakat menurun. betul. Nah, cak mana ini Pak? Ini juga Ya. jadi masalah juga nih Pak. Apa Ya. pendapatnya Pak? Daya beli masyarakat terkait dengan inflasi ya, Iya. jadi, kecenderungan harga barang naik. Mungkin Mang C. Midun dan C. Asi juga dengar ada istilah Rohana dan Rojali ya. Ya. Nah, rombongan hanya nanya dan Ya. orang jarang beli. Jarang beli, betul. Nah, itu sebenarnya apa itu? Romusa ya Pak ya. Maknanya, Rombongan. maknanya itu sebenarnya kita ini agak sulit, susah. Iya. Jadi cuma nanya-nanya doang kan, Iya. teman nanya, terus juga jarang beli. Nah itu mengindikasikan bahwa ekonomi kita ini belum terlalu membaik, belum terlalu tumbuh dan mungkin dampaknya banyak dari sisi efisiensi, mungkin kebijakan yang belum merata ya. Karena pemerintah lagi fokus di penguatan sumber daya manusia ya, misalnya MBG dan sekolah pendidikan dan lain sebagainya ya, seperti itu. Ya. MBG juga yang lagi menjadi pembicaraan juga ya Pak. Kadang-kadang katanya tidak tepat dan sesuai dengan Sasaran. anggaran ya. Ya, Maksudnya harusnya misalnya 15.000 tapi yang dianggarkan 10. tidak sampai segitu begitu. Nah, ini tanggapannya seperti apa Pak kebijakan dari MG? Kalau MBG ya secara umum bagus ya. Cuma mungkin kita perlu peta bahwa kalau kita alokasikan semua untuk masyarakat Indonesia, mungkin habis uang negara Pak kalau Iya, betul. dibebankan semua sehingga terjadi efisiensi dan mengganggu lini lain seperti Mang Cek Midun tadi katakan ya. Nah, jadi memang harus dipilah. Mungkin sama dengan rekening yang diblokir tadi harus digunakan teknologi bisa memilah mana yang terdeteksi, mana yang tidak ya. Nah, kemudian kalau MBG ya by name by address datanya harus pas, terutama orang yang susah ya, yang belum bisa memberikan mungkin makanan yang bergizi. Nah, itu harus difokuskan. Tidak bisa kita tembak rata. Ada juga mungkin di kalangan siswanya mungkin menolak ya, ada yang tidak mau makan itu karena Iya. udah kebiasaan, mungkin Adik ada orang saya yang itu, Pak. mampu. Nah, itu. Iya. Jadi selalu ada permasalahan di lapangan ya Pak ya. Betul. Mungkin itu yang harus dipelajari ya Iya. Pak. jangan. harus selalu dievaluasi Iya. karena ini kebijakan publik yang harus berkelanjutan gitu Iya. ya Pak ya. Pasti ada kerikil-kerikil dan juga minusnya sana sini gitu. Ya, pasti itu. Dalam setiap kebijakan ya, arahnya sudah tepat, pasti ada human error-nya. Ada beberapa persen yang harus dibenahi. Tapi pada prinsipnya pemerintah harus fokus pada kebijakan yang membantu masyarakat ya, terutama masyarakat kecil yang sulit ya. Termasuk masyarakat yang memang membutuhkan pendapatan, itu yang paling penting. Betul sekali. Wah, tidak terasa ini kalau ngobrol sama orang pinter ya Pak ya. Ya. Dan juga pasti ini banyak sekali ternyata kebijakan-kebijakan publik yang bisa kita bahas ya Pak ya. Dan pasti ada plus minus, pro kontra, tapi satu tujuan untuk mesejahterakan masyarakat. Apalagi kita di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan, kita harus mendukung apapun yang sudah menjadi keputusan dari pemerintah pusat
pusat maupun pemerintah daerah gitu, Ya. kita sebagai masyarakat gitu ya Pak ya. Ya. Nah, boleh Pak sedikit closing statement sebelum kita menutup Halo Palembang episode kali ini, silakan Pak. Baik, ya makasih Mang Cek Midun, Cek Asi ya. Agak bahasa Palembang dikit Iya gitu. dong. Boleh, silakan. Karena Pal TV ini dia kearifan lokal, Betul. dia mengedepankan bahasa Palembang. Jadi Mang Cek Bice warga Palembang perlu kita perhatikan bahwa kebijakan pemerintah itu adalah kebijakan memang yang mengarah kepada membantu masyarakat. Jadi pemerintah dalam hal ini akan fokus terus dalam kebijakan-kebijakan yang menolong ekonomi, pendapatan, kesejahteraan ya, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Tapi kita juga harus teliti dan melihat kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan ya, karena kebijakan-kebijakan tidak menguntungkan akan berdampak kepada kelangsungan hidup dari masyarakat. Nah, banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya kebijakan yang pemblokiran rekening ya, itu perlu kita evaluasi ya sebagai masyarakat, jangan sampai terulang kembali. Pemerintah harus menyiapkan terkait dengan digitalisasi dan teknologi untuk memfiltrasi data-data yang masuk deteksi kejahatan dan juga jangan mengganggu masyarakat kecil. Termasuk mungkin kebijakan yang kita dengar ya, terkait kebijakan lahan-lahan yang kosong ya, lahan yang kosong yang nganggur itu akan dikuasai negara. Ini masyarakat mulai resah. Jadi masyarakat juga harus kritis ya bahwa mungkin perlu dikelola dengan baik lahan-lahan dan legalitasnya perlu dijaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu dari pemirsa cerita kita tentang kebijakan publik yang memang dirasa menjadi sebuah pertanyaan apakah ini menguntungkan atau juga merugikan. Tapi kita balik lagi kan kepada individu masyarakat sekitar bahwa memang mungkin pemerintah adalah tujuannya untuk sama-sama biar Indonesia makin lebih maju lagi, masyarakatnya sejahtera. Tapi itu kan setiap kebijakan akan ada pro dan juga kontra. Kita sebagai penilai, kita sebagai mungkin yang merasakan bisa disampaikan dengan bahasa yang baik ya. Apalagi sekarang kita sudah juga kenal dengan dunia modernisasi digital, sosial media juga bisa menjadi acuan kita untuk membuat suatu pengaduan mungkin atau juga menjadi suatu acuan untuk pemerintah mengevaluasi tentang kebijakannya tadi. Pemirsa di rumah, itu dia edisi Halo Palembang hari ini. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di Pal TV memang punya kita. Akhir kata aku Biro Radistia. Dan saya Sefra Manda, kita terus mendukung Indonesia Emas 2045 dan Sumsel maju terus untuk semua. Halo Palembang, sampai jumpa. Palembang kota kita terkenal sunyi musik.